Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini, setelah kita menunaikan sholat zuhur secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini, di Masjid Al-Furqan, Rumah Sakit Islam Aisyah, Kota Malang, yang alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tepat di tanggal 21 Agustus 2023 atau yang bertepatan pada tanggal 4 Safar 1445 Hijriah. Di siang hari yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang tentunya semua aktivitas kita tersebut diridhoi dari rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tergeraknya hati kita untuk menuju ke rumah Allah yang mulia ini, dilangkahkannya kaki-kaki kita ke rumah Allah yang penuh dengan berkah ini. Tentunya tujuan kita hanya untuk mencari dan mendulang keberkahan dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menunaikan sholat zuhur secara berjamaah, disambung dengan kita saling memberikan nasihat dan petuah dalam kebaikan, tawasi bil haqq wa tawasi bil sabr, yang mudah-mudahan ini merupakan sebuah anugerah yang pantas untuk kita bersyukur kepadanya. Bersyukur dalam artian menjalankan dan melaksanakan apapun yang diberikan petuah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam petuah Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis-hadisnya yang mulia. Menjalankan totalitas perintah Allah dan Rasulnya tersebut, serta meninggalkan dari bentuk apapun yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Muhammad SAW. Mari bersama-sama kita rawat, kita pupuk ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semua, menjadikan keluarga kita, menjadikan masyarakat kita, menjadikan persyarikatan kita, semua jamaah yang kita cintai dalam hati ini menjadi ahli taqwa wa ahli maghfirah, dan insyaallah ahli jannah al-firdaus al-a'la kelak di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya yang mulia, tabi'in, tabi'in, thumma ladzina yalunahum, thumma ladzina yalunahum, hingga di akhir zaman, yang mudah-mudahan kita bagian dari pengikut beliau SAW yang senantiasa setia dalam mengikuti petunjuk-petunjuk dalam Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Nabi kita, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat zuhur di Masjid Al-Furqan, Rumah Sakit Islam Aisyah, Kota Malang, yang diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'azani Allah wa iyyakum jami'an. Saat ini kita berada di bulan yang penuh dengan antusias bagaimana kita merawat rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merayakan dirgahayu kemerdekaan Republik ini. Kemerdekaan negara bangsa kita yang ke-78 hendaklah kita maknai dengan
sungguh-sungguh untuk mewujudkan Indonesia yang penuh dengan kedaulatan dan peradaban di masa depan. Ikhwatal iman rahmati Allah, tentunya kita meraih kemerdekaan tidaklah mudah. Meraih untuk kita terbebas dari penjajahan tentu tidaklah gampang. Namun tentunya meraih sesuatu adalah lebih mudah ketimbang kita melawatnya. Ikhwatal iman rahmati Allah, tak terasa 78 tahun telah kita menikmati kemerdekaan bangsa ini dengan kita bebas dalam artian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslim, dan tentunya bagi para penganut agama selain Islam, mereka mampu untuk mengaplikasikan kepercayaan sesuai dengan agama mereka masing-masing. Negara yang berlandasan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Kita penduduk Indonesia yang mayoritas kita adalah kaum muslimin. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala hingga detik ini kita mampu merasa untuk memiliki sepenuhnya dalam menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Ibrahim ayat ke-7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya ketika Tuhan kalian memaklumi akan keadaan dan kondisi kalian, jikalau kalian bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah aku berikan kepada kalian, pastikan nikmat-nikmat tersebut akan aku tambahkan untuk kalian. Lebih dan lebih. Namun sebaliknya, jikalau kalian mengingkari, mengkufuri akan nikmat-nikmat anugerah-anugerah yang telah aku berikan kepada kalian, ketahuilah sesungguhnya azabku, sisaanku teramat pedih. Ikhwatal iman rahmati Allah, jikalau kita ingin memaknai, menghayati dari ayat yang mulia ini, sungguh begitu besar, sungguh begitu dalam. Jangan sampai kita menjadi bangsa-bangsa yang kokoh, yang kuat, yang infrastrukturnya hebat, namun ternyata kita banyak mengkufuri nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tak ingatkah kita kepada bangsa-bangsa terdahulu yang mereka secara fisik super power, yang mereka secara tampilan luar biasa hebat? Fir'aun contohnya. Fir'aun dan bala tentaranya, siapa yang tidak tahu dan tidak mengenal? Hingga akhir zaman pun sosok Fir'aun akan dikenal sepanjang masa. Namun dicatat sebagai seorang yang pendurhaka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga para pengikutnya, Haman, Qarun, yang mengikuti Fir'aun, semua mereka dihinakan dan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innahum jundun mughraqun. Mereka semua adalah kaum, pasukan-pasukan yang dibinasakan, yang ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala. Kam taraku min jannati wa uyun. Betapa banyak yang mereka tinggalkan dari harta-harta yang mereka miliki, infrastruktur hebat yang mereka punyai, oase-oase sumber air yang menyejukkan yang mereka miliki. Apa yang mereka miliki? Semua mereka miliki. Kebun-kebun, taman-taman, sawah-sawah, ladang-ladang yang subur mereka miliki. Namun semua itu mereka tinggalkan. Mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka bergeliman dalam kenikmatan Allah sebelumnya. Wa na'matin kanu fiha fatihin kadzalik wa awrathnaha qauman akharin. Namun setelah mereka dihancurkan, dibinasakan dan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena membangkang akan syariat dan seruan Nabiullah Musa alaihissalam dan Harun alaihissalam, maka konsekuensinya mereka lenyapkan di atas muka bumi ini dengan hina-hina. Lantas Allah Subhanahu wa taala menggantikan kaumnya Fir'aun
dengan kaum yang lain, dengan Bani Israel yang lain, yang mereka taat dan patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ini merupakan kisah yang diabadikan di dalam Al-Qur'an Al-Karim surah Al-Baqarah. Maka dari itu, mari bangsa ini banyak belajar dari kisah-kisah terdahulu. Barang siapa yang mendurhakai perintah Allah dan Rasulnya, tidak taat terhadap perintah Allah dan Rasulnya, tidak mengindahkan akan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulullah Muhammad SAW, pastikan siap-siap bangsa tersebut akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apa kita dibandingkan dengan kekuatan Fir'aun? Sekuat apa bangsa ini dibandingkan dengan kekuatan Fir'aun pada masanya? Semua tentunya kembali kepada introspeksi diri kita masing-masing, kekuatan iman. Tentunya setelah kita mendapatkan kemerdekaan, kita rawat, kita menikmati kemerdekaan ini oleh mereka para pahlawan yang telah mendahului kita, founding father yang telah mendirikan bangsa dan negara ini. Mari jangan kita sia-siakan jasa mereka, pengorbanan mereka, pengorbanan darah, harta, jiwa mereka untuk bangsa ini karena Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita cerminkan dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari dengan cara kita mentaati perintah-perintah Allah dan Rasulnya, mentaati perintah ulil amri selama mereka taat kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Tentunya jika ada kesalahan, kita berikan kritikan yang membangun, kritikan yang baik, yang tujuannya untuk membangun peradaban bangsa dan negara ini menjadi yang lebih baik. Ikhwatal iman, mari kita syukuri dirgahayu kemerdekaan negara kita yang ke-78 ini dengan sebaik-baiknya, dengan cara kita taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada ulil amri selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya, serta tentunya kita banyak membangun berfastabiqul khairat untuk kebaikan, al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Mari kita menyeru ke dalam kebaikan, ajak siapapun mereka dalam taat kita kepada Allah dan Rasulnya, ajak siapapun untuk menuju dalam kebaikan, mendulang pahala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, serta mencegah dari kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan-kedurhakaan yang nantinya akan mengundang azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Jikalau penduduk sebuah negeri yang mereka beriman kepada Allah dan bertakwa kepadanya, pastikan kami akan turunkan dari penjuru langit dan penjuru bumi rezeki yang melimpah ruah, karunia yang tak terhingga. Namun sebaliknya, jikalau mereka mengkufuri, mendurhakai, mengingkari dari nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya, sesungguhnya Allah pasti akan mengazab mereka, membinasakan mereka, menghancurkan mereka dikarenakan amalan-amalan yang telah mereka perbuat. Walau anna ahlal qura amanu lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bangsa yang kuat, bangsa yang beradab, bangsa yang berdaulat, bangsa yang gemah ripat, wa inawi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang penduduknya insyaallah semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal itulah keberkahan-keberkahan dari Allah, baik dari penjuru langit dan penjuru bumi, akan terkucurkan kepada bangsa dan negeri yang besar ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Barakallahu fikum jami'an. Semoga Allah menjaga kita semuanya, memanjangkan usia kita semuanya, memberkahi rezeki kita dengan halal thayyibat, rezeki yang insyaallah baik di mata Allah dan berkah atas kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, dijadikannya keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah wa ahlul jannah insyaallah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Demikian sekali lagi, jazakumullahu khairan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam menyampaikan. Bersama-sama kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu wal ghafurur rahim. Kita akhiri dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa biridal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, sadar bangun, bisa, tidak ambil guys. Bisa.